Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nanda dengan NIM 2239399. Mata kuliah itu fisika. Baik, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu gerak lurus beraturan atau GLBM. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda dalam lintasan lurus dengan kecepatan tetap, tidak berubah terhadap waktu, artinya benda tidak mengalami percepatan atau perlambatan. Ciri-ciri GLBM: lintasan lurus, 1. Lintasan lurus, 2. Kecepatan konstan, 3. Percepatan, 4. Jarak yang ditempuh berbanding lurus dengan waktu. Rumus GLB itu S sama dengan FT, S sama dengan jarak atau tempuh, F nya itu kecepatan, T nya itu waktu atau detik. Kedua itu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Pertama itu GLBB dipercepat, kecepatan bertambah terus. Kedua itu GLBB diperlambat, percepatan berkurang. Ciri-ciri GLBB: pertama itu lintasan lurus, kedua kecepatan berubah secara teratur, ketiga ada percepatan sama dengan dalam kurung A dan O, keempat itu benda mengalami perubahan kecepatan setiap waktu. Rumus GLBB nya itu F sama dengan FO sama ditambah T, S sama dengan FT ditambah AT pangkat 2, F2 sama dengan F ditambah 2AS. Keterangannya itu O itu kecepatan awal, F itu kecepatan akhir, A percepatan, T waktu, dan S nya itu jarak atau tempuh. Ada 3 hukum Newton. Yang pertama itu hukum Newton inersia, kedua hukum Newton dinamika, ketiga hukum Newton aksi reaksi. Hukum Newton inersia itu benda cenderung mempertahankan keadaan diam atau gerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja. Rumus Newton 1 itu E sama dengan 0. Hukum Newton kedua dinamika, percepatan benda sebanding dengan gaya dan sebanding terbalik dengan massa. Rumus Newton kedua itu F sama dengan ma. Selanjutnya hukum Newton aksi reaksi. Jika A memberikan gaya pada B, maka B memberikan gaya yang sama besar tapi berlawanan arah pada A. Rumus Newton ketiga itu FAB sama dengan kurang FBA. Soalnya itu gerak lurus beraturan. Sebuah sepeda motor menempuh jarak 150 km dalam waktu 3 jam secara konstan. Berapa kecepatannya? Diketahui itu jaraknya 150 km sedangkan waktu 3 jam. Rumusnya F sama dengan Ft sama dengan 150 dibagi 3. Hasilnya itu 50 km per jam. Jawabannya kecepatan sepeda motor adalah 50 km per jam. Seseorang berjalan lurus dengan kecepatan 2 ms selama 5 detik. Berapa jarak yang ditempuh? Rumusnya itu S sama dengan Ft sama dengan 2,5. Hasilnya itu 10 meter. Kedua itu gerak lurus berubah beraturan. Pertama itu sebuah mobil mula-mula diam, kemudian dipercepat dengan percepatan tetap. Berapa jarak yang ditempuh selama 5 detik? Diketahui Ft 0 sama dengan 0 karena mula-mula diam, sedangkan A sama dengan 2, ms pangkat 2. I nya itu sama dengan 5 detik. Gunakan rumus GLBB nya. S sama dengan FOT ditambah 2AT pangkat 2. S nya itu sama dengan 0 ditambah 1/2 dikali 2 kali 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 1 kali 25 sama dengan hasilnya 25 meter. Jawaban jarak yang ditempuh adalah 25 meter. Kedua itu sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 10 ms dan mengalami
percepatan 3 ms pangkat 2 berapa kecepatan setelah 4 titik. Diketahuinya itu FO sama dengan 10 ms, sedangkan A nya itu 3 ms, I nya 4 titik. Gunakan rumus F sama dengan FO ditambah T. F dikurang 10 ditambah 3 dikali 4 dikurang 10 ditambah 12 dikurang 22 ms. Jawabannya itu kecepatan setelah 4 detik adalah 22 ms. Sedangkan hukum Newton 1 itu sebuah benda bermasa 10 kg berada di atas lantai licin dan tidak diberi gaya apapun. Hitunglah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan jelaskan apa yang terjadi pada benda tersebut berdasarkan hukum Newton 1. Rumusnya itu gunakan rumus hukum Newton, khususnya resultan gaya F disama dengan MA. Karena tidak ada gaya, maka F dikurang 0 dikurang 0 dikurang 10 A dikurang A sama dengan 0 ms. Kesimpulannya itu resultan gaya sama dengan AN percepatan O, artinya benda tidak berubah keadaannya. Ketiga, jadi jika benda diam akan tetap diam, jika benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Hal ini sesuai dengan hukum Newton 1. Kurang lebih jika resultan gaya pada benda sama dengan 0, maka benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Selanjutnya, sebuah balon bermassa 5 kg berada di atas meja datar. Balon tersebut ditarik ke kanan dengan gaya 20 N, tetapi gaya gesek statis dari meja sebesar 20 N juga bekerja ke kiri. Hitunglah resultan gaya dan percepatan benda tersebut. Lalu jelaskan gerak balon berdasarkan hukum Newton 1. Diketahui pertama, massa balok sama dengan 5 kg. Kedua, gaya tarik F nya itu sama dengan 2N. Gaya gesek geseknya itu 20N. Langkah 1, hitunglah resultan gaya F dikurang F tarik dikurang F gesek dikurang 20 dikurang 20 memberikan 0N. Langkah 2, hitunglah percepatan gunakan rumus hukum Newton. F dikurang MA dikurang O dikurang 5A dikurang A sama dengan O 0 ms pangkat 2. Kesimpulan, resultan gaya sama dengan ON, percepatannya itu OMS. Artinya balon tidak bergerak jika dari awal diam atau tetap bergerak lurus beraturan jika sudah bergerak sebelumnya. Ini sesuai dengan hukum Newton 1, yaitu kurang lebih jika resultan gaya pada benda 0, maka benda akan tetap dalam keadaannya diam atau bergerak lurus beraturan. Hukum Newton kedua itu sebuah benda bermassa 8 kg ditarik dengan gaya 40 N di permukaan datar yang tidak memiliki gesekan. Hitunglah pertama itu percepatan benda, kedua apa yang terjadi pada benda tersebut. Hukum Newton 2 diketahuinya massa M dikurang 8 kg, sedangkan gaya F dikurang 40 N. Ketiga, gesekan sama dengan 0 di permukaan licin. Langkah 1, hitunglah percepatan. Gunakan rumus hukum Newton 2. F dikurang M A dikurang A dikurang F per M dikurang 40 per 8, hasilnya itu 5 ms pangkat 2. Langkah kedua itu analisis gerakan. Karena ada resultan gaya yang menyebabkan percepatan, maka benda akan pertama bergerak dengan percepatan 5 ms pangkat 2. Kedua, semakin lama kecepatannya akan bertambah gerak percepat. Kesimpulannya itu berdasarkan hukum Newton 2, jika ada gaya total yang bekerja pada benda bermassa, maka benda akan mengalami percepatan sebanding dengan gaya yang sebanding terbalik dengan massa.
Kurang lebih dalam soal ini benda gerak dengan percepatan 5 ms pangkat 2 ke arah gaya tarik. Selanjutnya, sebuah peti bermassa 10 kg ditarik ke kanan dengan gaya 50 N dan mengalami gaya gesek ke kiri sebesar 10 N. Hitunglah pertama, resultan gaya yang bekerja pada peti. Kedua, percepatan yang dialami peti. Ketiga, jelaskan gerak peti berdasarkan hukum Newton. Kedua, diketahui pertama, massa M sama dengan 10 kg. Kedua, gaya tarik F tarik sama dengan 50 N. Ketiga, gaya gesek F geseknya itu sama dengan 10 N. Langkah 1, hitunglah resultan gaya. F dikurang F tarik dikurang F gesek sama dengan 50 dikurang 10 sama dengan 40 N. Langkah 2, hitunglah percepatan gunakan rumus hukum Newton kedua. F dikurang MA dikurang A dikurang F per M dikurang 50 per 10 sama dengan 4 ms. Selanjutnya, hukum Newton ketiga. Dua orang saling mendorong di atas es licin tanpa gesekan. Orang ke A memiliki massa 60 kg dan orang ke B memiliki massa 40 kg. Saat mereka saling mendorong, orang A terdorong ke belakang dengan percepatan 2 ms. Pertama, hitung gaya yang diterima orang A ke A. Kedua itu berapa percepatan yang dialami orang B. Ketiga itu jelaskan bagaimana ini sesuai dengan hukum Newton ketiga. Pertama, hitunglah gaya pada orang ke A. Gunakan rumus hukum Newton kedua untuk menghitung gaya. F dikurang MA, F sama dengan 60 kg dikali 2 ms pangkat 2 sama dengan 120 N. Jadi gaya yang diterima orang ke A itu adalah 120 N. Kedua itu hitung percepatan orang ke B. Menurut hukum Newton ketiga, jika orang A didorong dengan gaya 120 N ke kiri, maka orang B menerima gaya reaksi sebesar 120 N ke kanan. Gunakan kembali rumus F dikurang MA dikurang A dikurang F per M dikurang 120 per 40 sama dengan 3 ms. Jadi percepatan orang B adalah 3 ms. Ketiga itu penjelasan sesuai hukum Newton ketiga. Setiap aksi menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Gaya aksi orang B mendorong orang A dengan 120 N ke kiri. Gaya reaksi orang A mendorong orang B dengan 100 N ke kanan. Meskipun besar gaya sama, percepatan berbeda karena massa mereka berbeda. Kesimpulannya itu gaya pada orang ke A itu 120 N, percepatan orang ke B itu 3 ms pangkat 2. Fenomenanya ini menimbulkan hukum Newton ketiga karena ada gaya aksi reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Selanjutnya, lanjutan dari hukum Newton ketiga itu, seorang anak bermassa 50 kg berdiri di atas papan seluncur 5 kg, lalu mendorong temannya 45 kg ditambah papan 5 kg sehingga temannya bergerak ke belakang dengan kecepatan 2 ms. Berapa kecepatan anak tersebut setelah mendorong? Total massa teman M1 dikurang 45 ditambah 5 sama dengan 50 kg. Sedangkan total massa anaknya itu M2 dikurang 50 ditambah 5 sama dengan 55 kg. Gunakan hukum kekekalan momentum. 0 dikurang M1 F1 ditambah M2 F2 dikurang 0 dikurang 50 dikurang 2 ditambah 55 F2 dikurang 100 ditambah 55 F2 dikurang 0 dikurang F2 dikurang 100 per 55 sama dengan 1,82 ms. Kesimpulannya itu anak bergerak maju dengan kecepatan 100,82 ms. Ukuran besar sesuai hukum Newton
ketiga itu aksi sama dengan reaksi sama besar dan berlawanan arah. Baik, begitulah jawaban saya. Mohon maaf kalau masih kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.